ولهذا جاء بالحديث الذي يروي يزيدك إيمانا على الإيمان. لا نبي بعده اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. وبعد, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita dalam kajian kitab Nurul Huda wa Dhulumat Al-Bid'ah atau Nurus Sunnah wa Dhulumatul Bid'ah. Nurus Sunnah wa Dhulumatul Bid'ah, cahaya sunnah dan gelapnya bid'ah. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah baca sampai yaitu asbab al-bid'ah. Kenapa bid'ah muncul atau kenapa terjadi bid'ah? Banyak sebabnya, diantaranya itu karena kejahilan kaum muslimin dengan agama Allah, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak tahu mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Kadang-kadang dilakukan juga yang bid'ah dengan niat baik, tanpa tahu bahwasanya itu adalah merupakan perbuatan bid'ah. Di antaranya itu mengikut hawa nafsu, mengikuti hawa, itu selera, keinginan, dan tidak mempedulikan petuah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diingatkan begini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, atau begini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, akan tapi karena tidak sesuai dengan selera maka ditinggalkan. Yang diambil adalah yang sesuai dengan selera, ittiba' al-hawa. Ini juga sebab seseorang terjerumus dalam bid'ah. Di antaranya juga yaitu bergantung kepada syubhat, itu kerancuan-kerancuan berfikir atau kesalahan-kesalahan di dalam berfikir, salah paham, sehingga tidak sadar bahwasanya apa yang diyakini adalah merupakan keyakinan bid'ah. Ini at-ta'alluq bisyubhat. Di antaranya juga yaitu ta'assub, entah ta'assub kepada tokoh yang diikuti, yang diidolakan, sehingga tidak mau mendengarkan nasihat yang lain-lain. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan tokoh yang diidolakan. Ini fanatik, atau dengan kelompoknya, sehingga menyampingkan dalil qala Allah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal seorang muslim seharusnya mengikuti apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita, para sahabat pernah terjerumus di dalam kesalahan, tapi ketika dinasihati mereka terima dengan baik. Seperti yang pernah kita ceritakan, kejadian antara Abdullah bin Abbas dan Muawiyah radhiyallahu anhum. Ketika Muawiyah radhiyallahu anhu tengah tawaf, kemudian mengusap seluruh dinding-dinding Ka'bah waktu tawaf, padahal sunnahnya adalah mengusap Hajar Aswad dan Rukun Yamani saja. Ketika diingatkan oleh Abdullah bin Abbas bahwasanya itu tidak sunnah, atau dengan bahasa lain, Muawiyah radhiyallahu anhu berkata, laisa syai'un minal baiti mahjura. Tidak ada bagian dari Baitullah Al-Haram, dari Ka'bah ini yang tidak baik.
sehingga semuanya layak pantas untuk diusap. Kalau Hajar Aswad diusap, Rukun Yamani diusap, yang lain-lain juga bagus untuk diusap. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengingatkan beliau dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah adalah teladan kita di dalam beramal. Dan karena Rasulullah tidak pernah tawaf mengusap yang lain-lain kecuali dua sudut itu, maka itulah yang harus diikuti. Setelah mendengarkan ayat yang dibacakan oleh Abdullah bin Abbas, beliau Muawiyah radhiyallahu anhu berkata, "Shadaqta, betul yang engkau sampaikan." Tidak ta'assub, tidak keras kepala dalam bahasa kita, atau tidak membangkang, tidak membantah dalil. Setiap kita bisa saja salah, setiap kita bisa saja keliru, khilaf, tapi ketika diingatkan maka kita terima apa yang disampaikan oleh saudara kita. Di antara sebabnya juga ma'asyiral ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, ini yang ke-10, al-ghulu, yaitu ghulu. Apa ghulu ini? Yaitu berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan. Kata beliau rahimahullah, sebab yang ke-10, al-ghulu a'zamu asbab intisharil bid'ah, yaitu berlebih-lebihan. Ini adalah merupakan sebab terbesar kenapa bid'ah muncul, tersebar luas di tengah-tengah masyarakat, yaitu ghulu. Entah ghulu kepada tokoh tadi, atau ghulu itu kepada tempat-tempat tertentu, sehingga memberlakukannya lebih dari yang sepatutnya. Ini juga sebab terjadinya bid'ah, bahkan a'zam asbab intisharil bid'ah. Kata beliau rahimahullah, al-ghulu a'zamu asbab intisharil bid'ah wa zuhuriha. Ghulu adalah sebab terbesar kenapa bid'ah terjadi, bahkan tersebar. Wa huwa sababu syirkil bashar, bahkan sebab terjadinya kesyirikan pada manusia. Ghulu ini, itu berlebih-lebihan. Syirik pertama kali terjadi di muka bumi ini itu karena ghulu, berlebih-lebihan. Lihat bahaya ghulu. Lianna nasa ba'da Adam alaihi salatu wassalam kanu ala tauhid 10 qurun. Kanu ala tauhid 10 qurun. Manusia setelah Nabi Adam itu terus dalam keadaan mentauhidkan Allah. Berlalu begitu terus selama 10 kurun, 10 abad. Berarti berapa tahun, Pak? 1000 tahun. Wa ba'da dzalika ta'allaqa an-nasu bis-salihin wa ghalau fihim hatta 'abaduhum min dunillahi 'azza wa jalla. Setelah berlalu 10 tahun, mulailah orang-orang bergantung kepada orang-orang saleh. Karena apa? Karena bisikan syaitan. Wa ghalau fihim, dan mereka berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh tadi,
sampai-sampai mereka menyembah orang-orang saleh itu. Fa arsalallahu ta'ala Nuhan alaihi salam yad'u ila tauhid. Maka Allah utuslah Nabi Nuh mengajak kepada tauhid. Jadi awal mulanya manusia tidak ada yang melakukan syirik. Tapi dua anak Adam saling berbunuhan. Iya. Dan itu bukan syirik. Lawan dari tauhid. Tidak. Maksiat iya. Berbunuhan, bertengkar. Akan tapi syirik belum ada terjadi. Mempersekutukan Allah Azza wa Jalla belum ada terjadi kecuali pada masa Nabi Nuh atau setelah 10 abad, sehingga Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Nuh. Maka disebutkan di dalam tafsir ayat wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan mereka berkata, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Itu syaitan bisikkan kepada generasi yang ada pada waktu itu. Jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Wala tadharunna wadda wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasr. Jangan tinggalkan Wud, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Disebutkan di dalam tafsir bahwasanya orang-orang ini atau nama-nama ini adalah nama dari orang-orang saleh. Wud, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasr itu adalah nama dari orang-orang saleh. Yang ketika mereka meninggal dibisikkan oleh syaitan agar manusia membuatkan patung-patung. Kalau bahasa kitanya apa sekarang, Pak? Monumen lah. Ini yang meninggal ini bukan orang sembarangan ini. Wud, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr, ini orang-orang soleh, orang-orang hebat, tokoh. Buatkanlah patung-patungnya. Kayak tidak menghargai sekali kalian. Kira-kira bahasa kita sekarang mungkin kayak gitulah apanya. Buatkan bukan untuk kalian sembah, buatkan untuk mengingatkan kalian kepada ketokohan mereka, buatkan untuk mengingatkan kalian kepada kesalehan mereka, sehingga setiap kali kalian memandang mereka, kalian akan teringat dengan kesalehannya, sehingga termotivasi untuk mengikuti jejak mereka. Ini bisikan syaitan. Itu dia. La tadharunna alihatakum. Jangan kalian biarkan tuan-tuan kalian, jangan biarkan Wud, jangan biarkan yang lain-lain itu meninggal begitu saja, hilang. Tidak ada sejarah bekas sama sekali. Maka dibuatlah patung-patung itu. Aninsibu, buatkan patung-patung mereka, dibuat. Tapi lihat bagaimana sabarnya syaitan. Tahun berikutnya dia bisikkan untuk menyembah patung-patung itu. Dijelaskan di dalam tafsir itu juga, setelah berganti tahun, puluhan tahun, seratusan tahun, mereka datang lagi membisikkan kepada generasi-generasi berikutnya yang sudah berganti. Tahu tak kalian patung-patung ini dulu kenapa dibuat oleh nenek-nenek kalian, datuk-datuk kalian? Ini untuk dipintai doa. Kalau hujan tidak turun-turun, maka mereka berdoa minta kepada patung-patung ini turun hujan. Kalau seandainya ada bencana terjadi, mereka berdoa minta kepada patung-patung ini, maka terelakkan dari bencana, musibah.
maka disembahlah patung-patung itu. Coba. Apa sebabnya? Ghulu, berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh. Memperlakukan mereka di luar dari kepatutan. Makanya di dalam agama kita dilarang untuk membuat patung yang bernyawa itu. Dilarang tak, Pak? Dilarang. Di dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW jelaskan bahwasanya mereka-mereka yang membuat gambar, terutama patung-patung ini, nanti di hari akhir akan dimintai oleh Allah untuk menghidupkannya. Kalau tidak bisa, maka mereka akan disiksa gara-gara itu. Ini ghulu kepada orang-orang saleh. Apakah kita tidak boleh menghormati orang-orang saleh? Boleh. Kita hormati para ulama, kita hormati apalagi nabi-nabi Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang ghulu, berlebih-lebihan, seperti orang-orang Nasara. Makanya Nabi SAW mengatakan, la tuturuni kama atratin Nasara ibna Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan memujiku sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan di dalam memuji Isa bin Maryam. Ketika Ummu Salamah radhiyallahu anha dan yang lain-lain pulang dari Habasyah, mereka bercerita kepada Nabi SAW tentang pengalaman hijrahnya ke Habasyah. Di antara yang mereka ceritakan bagaimana suatu pemandangan yang baik menurut mereka ketika itu, yaitu ada kuburan tokoh yang dibuat sedemikian rupa, dimuliakan. Tapi ketika Nabi SAW mendengar, apa kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW, ulaika idza mata fihimur rajulus salih awil abdus salih banaw ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilkat tasawirat tamathil. Mereka itu adalah orang-orang yang kebiasaannya apabila ada orang-orang saleh yang meninggal, banaw ala qabrihi masjidan, mereka buat di kuburannya itu tempat-tempat peribadatan. Nah, diperlakukan kuburan orang-orang saleh berbeda dengan masyarakat-masyarakat yang lain. Jangan samakan kuburannya, ini orang saleh ini tokoh ini. Banaw ala qabrihi masjidan. Kemudian wasawwaru fi tilka suwar, mereka buatkan foto-foto atau patung-patung tadi. Apa kata Nabi SAW di ujung hadis itu? Ulaika syirarul khalqi indallah, mereka itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi dilarang kita untuk ghulu, berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh atau orang-orang yang ditokohkan. Kenapa? Karena itu akan menyebabkan terjadinya bid'ah. Apa bid'ahnya? Itu diantara syirik. Karena nanti akan disebutkan bahwasanya bid'ah itu dosanya bertingkat-tingkat. Ada dosa bid'ah itu yang sampai pada taraf syirik kufur, ada dosa bid'ah itu yang tidak sampai pada taraf syirik dan kufur, dan begitu seterusnya. Kembali kita kepada kitab. Jadi kata beliau rahimahullah, bahwasanya awal kesyirikan terjadi di muka bumi itu karena ghulu, berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh. Seperti yang terjadi pada masa Nabi Nuh, sehingga akhirnya Nabi Nuh Allah Subhanahu wa taala utus, atau Allah Subhanahu wa taala utuslah Nabi Nuh dan mendakwahkan mereka agar
bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian thumma tataba'a ar-rusul 'alaihimus salatu wassalam. Kemudian teruslah berdatangan rasul-rasul Allah setelah itu, yang semuanya juga mengajak kepada tauhid. Yang semuanya juga mengajak kepada tauhid. Kata beliau, wal ghulu yakunu fil ashkhas. Ini dia. Dan ghulu itu atau sikap berlebih-lebihan itu bisa jadi kepada seseorang, tokoh, kata qadis ala immah wal awliya, seperti mengkultuskan imam-imam, wali-wali. Ini ghulu. Tak boleh. Bahwasanya ketika dia sudah meninggal tadi, diperlakukan kuburnya sedemikian rupa sehingga dikhawatirkan nanti akan menjadi pemancing, penyebab untuk munculnya syirik. Makanya di antara wasiat-wasiat as-salaf, bahkan Nabi SAW berpesan kepada salah seorang sahabatnya, alla tada' qabran musyrifan illa sawaitah. Jangan ada kuburan yang menonjol berlebih-lebihan kecuali engkau samakan dengan yang lain-lain. Tak boleh diistimewakan. Tak boleh diistimewakan. Ini juga sikap atau sifat ghulu. Atau setelah mereka meninggal misalnya, didatangi. Untuk apa? Untuk dipintai doa. Ini ghulu. Kenapa kok berdoa ke situ? Dia adalah orang soleh. Dia adalah orang yang dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga mudah-mudahan doa kita akan disampaikannya nanti kepada Allah Azza wa Jalla. Ini ghulu. Atau misalnya ketika dia masih hidup, berebut untuk mengambil sisa-sisa makanan atau minuman dengan keyakinan apa? Dengan keyakinan bahwasanya ini akan mendatangkan barakah. Dengan keyakinan bahwasanya ini akan mendatangkan barakah. Ini juga termasuk di antara bentuk-bentuk ghulu, atau paling tidak yang dikhawatirkan bentuk-bentuk ghulu. Kenapa? Karena barakah datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Dan hal-hal yang dinyatakan oleh Allah berberkah atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan, maka itulah yang kita harapkan untuk mendatangkan barakah. Adapun yang lain-lain tidak. Barakah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, yang punya keberkahan. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang punya keberkahan. Dan Allah yang Maha Kuasa untuk memberikan keberkahan kepada makhluk-makhluknya yang Allah kehendaki. Allah berikan keberkahan misalnya kepada Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Apa keberkahannya? Salat di situ dilipat gandakan pahalanya. Itu barakah. Karena barakah itu artinya kebaikan yang dilipat gandakan, itu barakah. Atau kebaikan yang bertambah-tambah, itu barakah. Kebaikan yang bertambah-tambah. Nah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ada kebaikan yang bertambah di situ. Pahalanya berbeda dengan salat di masjid RJ misalnya. Sama enggak, Pak? Salat di Masjid Nabawi dengan Masjid RJ? Enggak sama dah. Masjid Nabawi 1000 kali lipat dibanding masjid-masjid yang lain. Masjidil Haram 100.000 kali lipat dibanding masjid-masjid yang lain. Ini barakah. Siapa yang memberikan keberkahan itu? Allah Subhanahu wa taala.
Maka jangan ada setelah itu yang datang ke Masjid RJ, Pak, ngapa salat ke Masjid RJ? Pahalanya di situ 100 kali lipat dibanding masjid yang lain. Salah tuh. Kalau dalam bahasa apanya? Meleset. Meleset, Pak. Terus kenapa salat ke Masjid RJ? Saya ingin menghadiri kajian, ada kajian di sana. Boleh? Boleh, silahkan. Saya ingin salat ke RJ, kenapa? Karena di RJ nyaman, bersih. Boleh? Boleh, silakan. Tapi karena ada nilai pahala tertentu yang berlebih dibandingkan masjid-masjid yang lain, tidak boleh. Ghulu kepada RJ. Ghulu kepada RJ. Jadi ini keberkahan yang dimiliki oleh Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ramadan berberkah enggak, Pak? Berberkah. Siapa yang memberikan keberkahan? Allah Azza wa Jalla. Sehingga beribadah di bulan Ramadan berbeda dengan beribadah di bulan-bulan yang lain. Kemudian kita buat tradisi baru yang tidak ada dalilnya. Beribadah kita di bulan misalnya Safar misalnya. Kita ajak orang untuk mengistimewakan bulan Safar tanpa ada dalil. Ini menyimpang dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak ada keistimewaan kemudian kita istimewakan dengan kesimpulan kita sendiri. Tidak boleh. Begitu juga manusia. Manusia semuanya sama. Dalilnya apa? Kecuali yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan. Kalaulah seandainya ulama atau ustadz misalnya memiliki keberkahan sehingga sisa-sisa makanan atau sisa-sisa minumnya akan dapat memberikan keberkahan untuk kita, tentu sahabat-sahabat Nabi lebih baik daripada yang lain-lain setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi selain Nabi, adakah para as-salaf berebut-rebut sisa makanan mereka? Adakah mereka berebut-rebut sisa minumannya? Atau berebut peninggalan mereka? Ini peninggalan Umar, ini peninggalan Abu Bakar, ini peninggalan Uthman, ini peninggalan Ali, peninggalan Abu Hurairah. Diperebutkan, kenapa? Karena ada keberkahan. Kalau seandainya iya, mungkin kita katakan begitu juga dengan yang lain-lain. Tapi tidak dinukilkan dari selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tandanya yang lain-lain selain Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia. Harus kita hormati karena dia adalah alim, ulama, wali misalnya, imam, akan tapi memperlakukan berlebih-lebihan, ghulu, itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Harus dihormati. Harus tidak, Pak? Harus dihormati. Harus kita muliakan sebagai bentuk penghormatan kita kepada ilmu Al-Quran, hadis Nabi, ilmu Allah yang telah Allah SWT anugerahkan kepada beliau. Akan tapi memperlakukannya berlebih-lebihan, itu yang dilarang di dalam agama kita. Dan Nabi larang untuk dirinya sendiri sallallahu alaihi wasallam, apalagi kepada yang lain. Itu tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan memujiku, menyanjung-nyanjungku seperti Isa bin Maryam. Fa innama ana abdun, aku adalah hamba Allah azza wa jalla. Faqulu abdullah wa rasuluh. Sebagian para ulama mengatakan dari kata-kata fa innama faqulu abdullah wa rasuluh ada kesimpulan yang dapat diambil, pelajaran penting yang dapat diambil. Faqulu abdullah, katakanlah abdullah, artinya Muhammad hamba Allah. Maka tidak boleh untuk dikultuskan, tidak boleh untuk disanjung-sanjung berlebih-lebihan, apalagi dianggap seperti Tuhan, tidak boleh. Faqulu Abdullah wa rasuluh, Muhammad Rasulullah. Kata-kata Rasuluh bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah.
menyimpan makna bahwasanya kita harus menghormati Nabi Muhammad SAW karena dia adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Itu dia tengah-tengah, moderat dalam bahasa kerennya sekarang. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yasilu dzalika fi nihayati ila ibadatihim. Bahkan kadang-kadang itu sampai kepada perbuatan menyembah mereka. Ini tidak mustahil. Menyembah mereka bagaimana? Mungkin berdoa meminta kepada orang-orang saleh tadi atau wali-wali tadi. Ini berarti mengibadati mereka. Wa yakunul ghulu fid din. Kadang-kadang ghulu itu juga terjadi pada agama, dalam agama. Bagaimana? Wadzalika biziyadati ala ma syara'ahu Allah aw at-tashaddud wat takfir bighairi haqq, yaitu dengan cara apa? Ghulu dalam beragama, dengan cara menambah-nambah, melampaui batas yang telah diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu ghulu. Menambah-nambah bagaimana? Saya solat zuhur 5 rakaat saja, nambah-nambah. Atau subuh karena sedang bersemangat, setambahlah 4 rakaat subuhnya, berarti nambah-nambah. Ghulu. Tidak boleh Pak. Subuh itu 2 rakaat. Apa salahnya? Kan saya beribadah. Kan yang saya lakukan adalah ibadah. Salahnya adalah menambah-nambah dari ketentuan agama Allah Azza wa Jalla. Itu dia bid'ah. Asbab al-bid'ah, di antara sebab-sebab bid'ah yaitu menambah-nambah. Wa yakunul ghulu fid din. Di antara bentuk-bentuk ghulu itu juga ghulu, berlebih-lebihan dalam beragama dengan cara menambah-nambah atas apa yang telah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Awit tashaddud wat takfir bighairi haqq, atau ekstrim sehingga mengkafirkan dengan cara yang tidak benar. Itu mudah mengkafirkan orang. Apa sebabnya? Karena ghulu, berlebih-lebihan, sehingga keluar dari batas kewajaran. Ada orang yang tidak sepaham dengan dia dikafirkan. Ada orang yang asal melakukan perbuatan syirik, asal melakukan perbuatan kufur, langsung kafir. Padahal di dalam agama, di dalam kajian-kajian akidah, tentunya para ulama menyimpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW, menyimpulkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi. Tidak seluruh orang yang melakukan perbuatan kufur otomatis bisa dikatakan kafir. Tapi karena ghulu bisa saja seorang langsung gegabah mengkafirkan. Ini nampak dia melakukan perbuatan kufur, kamu kafir. Ghulu. Ini at-takfir bighairi haqq. Wal ghulu fil haqiqah, dan ghulu itu pada hakikatnya adalah mujawazatul haddi fil i'tiqadati wal a'mal. Jadi ghulu itu adalah melampaui batas, baik dalam akidah ataupun dalam beramal. Jadi bukan hanya dalam amal saja ghulu itu, dalam akidah juga. Seperti tadi, mengkafirkan orang yang tidak sepatutnya dikafirkan. Dalam amal atau dalam akidah itu Pak? Akidah, keyakinan. Ada yang tidak benar dalam akidahnya sehingga mengkafirkan kaum muslimin misalnya. Mujawazatul haddi fil i'tiqadati wal a'mal, melampaui batas baik dalam masalah akidah, keyakinan, ataupun dalam masalah amal. Wadzalika bi ayyuzada fi hamdi syai', atau misalnya menambah-nambah di dalam memuji sesuatu. Au yuzad fi dhammihi ala ma yastahiq, atau berlebih-lebihan di dalam mencela sehingga keluar dari batas yang sepatutnya. Ini juga ghulu.
Wa qad hadzarallahu 'anil ghuluwi, dan Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan hamba-hambanya dari sikap ghulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai ahlul kitab, janganlah kalian ghulu. Itu dia, la taghlu fi dinikum. Jangan kalian ghulu di dalam beragama. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ghulu itu sikap berlebih-lebihan yang menjadi sebab terbesar munculnya bid'ah. Entah yang berkaitan dengan masalah amal ibadah atau yang berkaitan dengan masalah akidah, keyakinan. Ghulu orang-orang Syiah kepada Ali bin Abi Thalib, sehingga menuhankan Ali bin Abi Thalib dalam masalah akidah atau dalam masalah ibadah, Pak? Dalam masalah akidah. Ini. Jadi kadang-kadang ghulu ini melanda keyakinan seseorang, dan kadang-kadang melanda amal ibadah, amal perbuatan seorang. Ibadah seorang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. Kemudian kata pengarang kitab rahimahullah, setelah menyebutkan dalil
dari Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita dari sikap ghulu. Berikutnya kata beliau, wa hadzara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minal ghuluwi fid din. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memperingatkan kita dari bahaya ghulu dalam agama. Fa'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau telah bersabda, qal iyyakum wal ghulu fid din, jauhilah oleh kalian al-ghulu dalam beragama. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghuluwu fid din. Sungguhnya yang mencelakakan orang-orang sebelum kalian adalah karena sifat atau sikap ghulu mereka dalam beragama. Itu dia. Syirik terjadi pada masa Nabi Nuh atau sebelum Nabi Nuh diutus. Kenapa? Karena ghulu. Sebagian menyembah nabi-nabi Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena ghulu. Ahlaka man kana qablakum al-ghuluwu fid din. Yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah karena ghulu mereka dalam beragama. Fadhahara anna al-ghuluwa fid din min a'zami asbabi syirk. Maka kelihatan dari situ bahwasanya ghulu dalam beragama adalah termasuk di antara sebab terbesar munculnya syirik, munculnya bid'ah, munculnya penyimpangan-penyimpangan al-ahwa. Wa li khataril ghuluwi fid din, karena bahayanya ghulu dalam beragama, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umatnya dari berlebih-lebihan di dalam memuji. Coba, Nabi sallallahu alaihi wasallam saja melarang umatnya untuk berlebih-lebihan memuji beliau. La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan memujiku sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan kepada Isa bin Maryam. Dilarang oleh Nabi SAW. Sekarang kalau seandainya ada umatnya yang datang ke kuburan Nabi SAW, berdoa di situ, minta kepada Nabi, berlebihan tak Pak? Berlebihan. Tapi niatnya baik, Ustaz. Sekalipun niatnya baik, akan tapi kalau seandainya berlebihan tetap salah. Makanya dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, kam min muridin lil khairi lam yusibhu. Betapa banyak orang-orang yang menginginkan kebaikan tetapi dia tidak mendapatkan dari kebaikannya itu apa-apa. Jadi tidak cukup niat baik. Ada yang berdoa meminta kepada Nabi SAW, niatnya baik, ingin berdoa minta kepada Allah, tapi merasa bahwasanya dia adalah manusia yang banyak dosa, maka tidak pantas langsung untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Sama dengan kita ketika hendak bertemu dengan pejabat, dengan menteri, maka tidak mungkin kita langsung bertemu dengan menteri tanpa ada protokolernya atau tanpa ada perantara. Apalagi pada Allah Subhanahu wa taala, katanya. Logika-logika yang dipakai oleh sebagian kaum muslimin yang menampakkan bahwasanya niatnya baik-baik saja. Baik-baik saja, akan tapi dalam agama itu dia tidak cukup niat baik. Makanya dikatakan kam mim muridin lil khairi lam yusibhu. Betapa banyak yang menginginkan kebaikan, niatnya baik akan tapi tidak mendapatkan apa-apa dari niat baik itu. Bahkan naudzubillah dapat dosa. Ada sebagian kaum muslimin misalnya datang berhaji atau berumrah,
Kemudian sampai di sana hendak pulang, pamit kepada Nabi SAW. Mau kemana Pak? Saya mau apa sebentar. Aku mau pamit kepada Nabi SAW. Pergi ke kubur Nabi. Ya Rasulullah, saya mau pulang dulu. Terima kasih sudah menerima saya beberapa hari di kota engkau. Baik nak kira-kira niatnya Pak? Baik, bahkan sangat sopan. Tapi sesuaikah dengan tuntunan Rasulullah SAW? Sesuaikah dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Kita lihat, apakah as-salafus salih, para sahabat, orang yang paling sopan kepada Nabi SAW, ketika mereka sudah terpencar ke beberapa daerah-daerah, kemudian berkesempatan untuk datang ke kota Madinah, kemudian pamitan kepada Nabi ketika hendak pulang. Kalau seandainya tidak kita temukan pada as-salafus salih, para sahabat atau ulama-ulama kita yang menjadi panutan bagi kita, maka jangan kita lakukan. Ini ghulu, berlebih-lebihan. Ustaz ngada-ngada aja. Mana pula ada yang melakukan seperti itu? Dilakukan oleh sebahagian kaum muslimin. Dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Tapi muskilahnya, kadang-kadang ketika ditegur dianggap tidak memuliakan Nabi, tidak mencintai Nabi. Padahal kita mencintai Nabi SAW adalah merupakan suatu keharusan. Akan tapi bagaimana kita mencintai Nabi SAW? Tentunya dengan cara yang disyariatkan oleh Allah, dengan cara yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Pernah kita melihat, kita langsung punya pengalaman melihat salah seorang jamaah yang berdiri di luar Masjid Nabawi, bagian luar dari depan, menghadap ke kuburan. Lama berdiri, kemudian ditegur oleh orang Arab itu. Ditegur, haji haram, haram. Karena dia tidak paham bahasa Arab, dia abaikan saja teguran orang Arab ini. Maka ketika kita lewat, kita dipanggil orang Arab itu, kasih tahu nih orang kampung kamu, tidak boleh berdoa meminta kepada Nabi, berdoa minta pada Allah Azza wa Jalla. Itu mereka, bagaimana mereka amar ma'ruf nahi mungkarnya. Bukan tidak sopan, akan tapi begitulah amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika ada kesalahan-kesalahan dinasihati, diingatkan, bukan didiamkan. Kenapa? Karena salah satu sebab umat ini baik, akan selalu baik, apa? Ketika amar ma'ruf nahi mungkar selalu ditegakkan. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Apa sifat umat Nabi Muhammad ini? Ta'muruna bil ma'ruf. Mereka menjadi umat yang baik karena mereka melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dilakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi karena tidak nyambung bahasa tadi, maka dia minta kita untuk menyampaikan. Maka kita tegur, Pak, kalau seandainya ingin berdoa, kata beliau, berdoa kepada Allah SWT, tidak usah berdoa minta kepada Nabi, tidak boleh. Kata jemaah kita ini dengan polos, tidak mau pamitan kepada Nabi. Mau pamitan. Sopan Pak, sopan. Dalam adab sopan santun ketimuran, iya sopan. Akan tapi dalam agama betulkah dia? Ini yang perlu untuk dilihat dalilnya. Dilihat dalil. Kalau seandainya tidak ada dalil yang menerangkan demikian, seharusnya tidak kita lakukan. Dan memang tidak ada dalil yang menganjurkan kita untuk melakukan seperti itu. Tapi seperti yang disampaikan tadi, sebagian kaum muslimin melihatnya dengan sudut pandang lain. Karena apa? Karena ketidaktahuan tadi. Dikatakan bahwasanya ini adalah merupakan bentuk tidak memuliakan Nabi. Yang melarang adalah bentuk tidak memuliakan Nabi SAW. Bahkan sangat memuliakan Nabi SAW. Ingin kaum muslimin
untuk memuliakan Nabi, akan tapi dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah juga kita naik mobil, ojeknya ada di sana. Naik, setelah di atas mobil, kata yang bawa, dari mana? Indonesia. Indonesia. Kemudian sudah sebutnya beberapa lagu-lagu nasyid-nasyid Indonesia lah. Kita diam aja. No comment. No comment. Kemudian akhirnya dia katakan, orang-orang di sini, itu di Madinah, semuanya benci Nabi. Mereka tidak cinta kepada Nabi SAW. Subhanallah. Di Masjid Nabawi itu diajarkan hadis Rasulullah SAW. Di Masjid Nabawi itu banyak ulama-ulama yang hafal hadis-hadis Rasulullah SAW, bahkan dengan sanad. Ada di antaranya yang masih hidup sampai pada waktu itu, sampai sekarang insyaAllah. Nah, sementara yang dia katanya mengaku cinta Nabi, coba tanyakan berapa hadis Nabi SAW yang dia hafal. Mana kecintaan yang sesungguhnya? Akan tapi karena ketidaktahuan sebahagian kaum muslimin, terjadilah kesalahpahaman, terbalik di dalam menilai. Ini dia al-jahal. Ini dia al-jahal. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-ghulu, berlebih-lebihan, sifat berlebih-lebihan atau sikap berlebih-lebihan, baik berlebihan kepada tokoh, entah itu ustaz atau buya atau kiai atau orang yang dianggap wali, imam, bahkan nabi sekalipun, berlebih-lebihan kepada tokoh yang dihormati, yang dimuliakan, ini dapat menjerumuskan orang ke dalam perbuatan bid'ah, bahkan ke dalam perbuatan syirik. Ghulu kepada di dalam beragama, sehingga akhirnya melakukan hal-hal di luar batas yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ghulu kepada tempat-tempat tertentu yang sebenarnya tidak ada dalil yang mengistimewakan. Kemudian karena ghulu, akhirnya memperlakukan tempat itu secara berlebih-lebihan. Ini juga sebab terjadinya bid'ah. Maka di masa Umar ibn Khattab radhiyallahu an, ada sebuah pohon tempat terjadinya bai'at ridwan. Pada masa beliau, ketika beliau melihat orang-orang sudah keterlaluan memperlakukan pohon itu sampai ada yang mencari barakah, maka beliau tebang. Beliau tebang pohon itu. Apa sebabnya? Karena dikhawatirkan akan merusak akidah, tauhid, keyakinan kaum muslimin. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana semestinya kita memahami agama ini dengan baik, itu mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan petua-petua ulama-ulama kita, apa yang telah diajarkan oleh as-salafus salih, dan tidak berlebih-lebihan. Mungkin ini yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولهذا جاء بالحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. Alhamdulillah, telah hadir aplikasi dakwah yang menunjang kebutuhan umat muslim dalam melaksanakan ibadah harian yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Asil App